saya Bidan Kartika, saya Bidan Desa Geneng, Kecamatan Cepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pagi ini kita akan melakukan kunjungan rumah. Nah, kita bidan pelaksana tidak hanya memberikan pelayanan di dalam gedung saja, tetapi kita juga di luar gedung. Saya sebagai bidan desa tidak sendiri, jadi saya juga punya tim, yaitu tim desa. Saya juga tergabung dalam tim pendamping keluarga dan juga tim penurunan stunting di Desa Geneng. Kita juga akan melibatkan stakeholder yang ada di Desa Geneng, yaitu mulai dari kepala desa, perangkat desa, kader kesehatan, Babinsa, Babinsa Hikmas, dan organisasi lainnya termasuk PKK dan juga Dharma Wanita. Ikuti terus kegiatan kami. See you. Mari ikuti kegiatan kami. Kunjungan rumah home service. Hai. Kali ini saya bersama Ibu Endang Ratnawati dan Ibu Jumariana. Kita akan mengunjungi 4 balita dan 2 ibu hamil. Kunjungan pertama kita lakukan di rumah adik Fernando. Keluarganya selalu menyambut kami dengan happy dan ramah sehingga membuat kami nyaman. Dan adik Fernando sendiri juga anak yang hebat, tidak pernah rewel, pemeriksaannya berjalan lancar karena bisa diajak kerjasama dengan baik. Kita ukur antropometrinya dulu. Setelah penimbangan, pengukuran panjang badan, kita lakukan pengukuran lingkar kepala dan juga lingkar lengan atas. Untuk selanjutnya kita catat hasil pengukuran pada aplikasi L-Simil dan E-Cohort. Untuk pelaporan imunisasinya kita laporkan di aplikasi ASIK. Kita bergeser lanjut untuk kunjungan rumah di balita berikutnya. Semangat! Kita jalan kaki menyusuri perkampungan dan ini asik sekali. Kita lebih dekat dengan warga masyarakat. Nah, ini kita ke rumah ibu hamil. Sudah kelihatan di situ ada stiker P4K, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Kunjungan ibu hamil, kita melaksanakan pengukuran sesuai dengan standar nasional. Jangan lupa 10T. Yang pertama adalah timbang berat badan. Walaupun kita lakukan pengukuran di rumah, namun kita juga menyesuaikan dengan standar yang sudah distandarisasi nasional. Tekanan darah atau tensi kita juga akan mengukur supaya bisa menentukan kesehatan ibu hamil dan memastikan tidak ada faktor komplikasi dan juga resiko. Di samping itu juga jangan lupa ukur lingkar lengan atas dengan Medline ibu hamil. Di sini kita tentukan apakah ibu ini termasuk kurang energi kalori atau tidak. Ini sangat bagus untuk menentukan status gizinya. Nah, jangan lupa mumpung ketemu ibu hamil, kita juga lakukan konseling dengan menggunakan properti buku KIA, yaitu buku kesehatan ibu dan anak. Di sini banyak sekali informasi yang harus dikuasai oleh ibu hamil, harus dibaca, dipahami, dan juga kalau ada hal yang belum jelas, belum paham, kita persilakan untuk konsultasi ke bidan desa atau ke kader kesehatan tim pendamping keluarga. Tentu pendekatan seperti ini akan sangat bermanfaat bagi ibu hamil, terutama untuk menyadarkan bahwa kehamilan ini harus sehat dan persalinan harus dipersiapkan dengan sangat baik dan matang. Lembar demi lembar kita coba jelaskan supaya menjadi sebuah diskusi yang disadari bahwa belajar bagi ibu hamil itu sangat penting sekali. Nah, kita akan berpesan bahwa setiap bulan kita akan kunjungi, tapi juga kita sarankan untuk tetap kunjungan ke puskesmas supaya tetap terpantau sampai dengan persalinannya nanti.
Selanjutnya kita akan bergeser kembali, kita berjalan lagi menyusuri jalan lorong. Inilah Desa Geneng yang sangat kami cintai. Nah, ini ketemu lagi dengan anak Sidan. Nah, kebetulan pada waktu penimbangan serentak yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus kemarin, adik Sidan ini sedang tidak ada di rumah sehingga tidak datang ke posyandu, dan ini kita lakukan sweeping supaya tetap terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Kita lakukan pengukuran antropometri juga seperti yang kita lakukan di posyandu, dan kita pastikan pertumbuhannya naik ataupun ada progres. Ini juga anak yang sangat pintar karena sudah terbiasa dengan pengukuran, maka kita ajak kerjasama pun anaknya lebih aware. Nah, kita lakukan pengukuran sampai dengan kita mendapatkan hasil yang akurat, sehingga kita akan bisa menentukan apakah perkembangannya sudah sesuai dengan umur dari bulan ke bulan. Nah, ini kita lakukan di semua bayi 2 tahun datang ataupun tidak datang ke posyandu, tetap kita kunjungi 1 bulan sekali. Nah, ini pendampingan yang sangat kontinu dari kami tim pendamping keluarga. Jangan lupa juga kita tetap melakukan edukasi terhadap keluarga tentang pengasuhan positif, tentang deteksi dini adanya resiko. Jangan lupa juga tentang perkembangan mental anak, kemudian dengan pola asuh dan pemberian nutrisi gizi seimbang. Nah, kalau di sini kita berikan edukasi kepada warga yang kontinu dan berkesinambungan, maka generasi mendatang akan lebih baik dan optimal. Nah, karena tadi adiknya main-main, kita ajak main-main sebentar ya, supaya juga petugasnya tidak boring juga. Nah, di sini untuk juga memberikan stimulasi motorik, kemudian kinestetik, dan juga sosialisasi yang lebih bagus kepada anak gitu. Asik ya kalau kita lagi bertemu di rumah warga. Kita lanjut bergeser di ibu hamil yang kedua pada hari ini. Kebetulan ibu hamil ini ada di trimester 1, sehingga ini sangat baik ketika kita sudah menemukan namanya adalah akses ya ibu hamil baru, sehingga kita bisa memberikan edukasi lebih dini. Ini termasuk ibu hamil yang beresiko karena ini kehamilan ketiga dan 2 kali hamil sebelumnya mengalami abortus, sehingga statusnya adalah G3 P0 A2. Nah, kita sarankan untuk sedini mungkin ke puskesmas berkonsultasi, melakukan ANC terpadu, sehingga nanti juga harus cek laboratorium seperti yang sudah ditetapkan dalam prosedur pemeriksaan ibu hamil atau antenatal care. Selalu kita berikan edukasi yang positif kepada ibu hamil supaya mempersiapkan kehamilannya lebih baik, menghindari faktor resiko dan juga mencegah komplikasi, sehingga penurunan angka kematian ibu dan bayi akan lebih kita turunkan lagi. Kita bergeser juga ke 2 balita yang pada waktu posyandu juga sakit sehingga tidak bisa datang. Kita kunjungan rumah memastikan bahwa anak-anak mengalami progres dalam pertumbuhannya. Nah, ini adalah sebuah seni layanan di mana memang kita adalah petugas lapangan, sehingga kita menikmati tugas ini dengan senang hati, dengan berbagai karakter warga dan juga keunikan masing-masing, tapi semuanya menyambut dengan positif kedatangan kita. Nah, ini sudah ketemu dengan Dek Yusuf dan juga Dek Kia. Mereka sangat antusias dan juga menyambut kita dengan sangat ceria walaupun pasca sakit, tapi alhamdulillah
pengukuran yang kita lakukan pada siang hari ini bisa diterima dan berjalan dengan lancar. Demikian kunjungan kita tim pendamping keluarga, saya bidan desa dan juga 2 kader kesehatan saya yang lain. Saya harapkan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk tetap semangat memantau kesehatan balita dan juga ibu hamil, ibu pasca salin, ibu menyusui, dan juga warga pada umumnya. Sampai bertemu di kegiatan kami selanjutnya, ikuti terus. Bisa juga memberikan saran dan kritik kepada kami. Kita akan selalu bersinergi demi mencapai derajat kesehatan yang lebih paripurna. See you, bye-bye.